tentang literasi. Perkenalkan, nama saya Feni Melina Suwan dari SPDGE. Saya sebagai pembimbing literasi numerasi tahun 2026 di SD Negeri Cisepan, Kecamatan Pasijambu, Kabupaten Bandung. Pada tantangan literasi bulan Juli tahun 2026, saya akan mereview buku nalar dan juga akan menjelaskan lembar kerja peserta didik atau numerasi. Judul buku Majalah News Accountable Literasi and Readable, penerbit CP Mukti Selaras, tahun terbit 2026, jumlah halaman 48 halaman, judul Krisis Etika dan Solusinya, penulis Asep Kurniawan SPDGE, halaman yang direview halaman 16-17, teknik AI. Alasan memilih buku atau judul. Memilih judul ini karena penulis menyampaikan topik yang sangat berbobot mengenai realita yang memang sedang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Isi buku. Pendidikan saat ini sedang disuguhkan dengan peristiwa yang mencederai dunia pendidikan. Peristiwa ini menyasar kepada guru sebagai objek penderita yang sudah jelas bahwa dunia pendidikan di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Pendidikan di negeri ini sedang dilanda krisis adab yang terlihat dari perilaku sejumlah siswa terhadap guru. Di tengah tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis, justru ada pemandangan pilu tergerusnya nilai-nilai perilaku terpuji pada siswa. Pendidikan karakter seolah mendapat tamparan keras dari realita yang terjadi. Penyebab krisis etika. 1. Dampak teknologi dan media sosial. Yang kedua, minimnya pendidikan keluarga. Yang ketiga, pergaulan dan lingkungan. Dan yang keempat, efektivitas pendidikan karakter serta arus modernisasi dan materialisme. Solusi krisis etika. Nomor 1. Orang tua harus memberikan pendidikan karakter dan teladan yang baik sebab rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, membatasi dan mengawasi penggunaan gawai. Yang ketiga, adanya kontrol sosial dan masyarakat. Yang keempat, pembentukan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter di sekolah. Yang terakhir, kontrol ketat dari pemerintah. Hikmah. Hikmah dari bacaan dengan topik ini adalah kita harus menyadari bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat serius. Jika peristiwa ini terus terjadi dan tidak ada tindakan dari berbagai pihak, akan mengakibatkan dunia pendidikan di negeri ini akan terancam oleh tindakan yang diakibatkan oleh generasi penerus bangsa ini sendiri. Di sini saya akan menjelaskan LKPD tantangan Leksa Mudas dengan tema jarak dan waktu tempuh. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat memahami hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menghitung waktu tempuh perjalanan dari rumah ke sekolah secara tepat. Yang ketiga, siswa dapat menghitung jarak dari rumah ke sekolah jika kecepatan dan waktunya diketahui. Ada rumus praktis dalam tema jarak dan waktu tersebut. Ada mencari jarak atau bisa ditulis dengan J sama dengan K dengan arti kecepatan kali W dengan arti waktu. Yang kedua, mencari waktu atau W sama dengan J jarak dibagi K kecepatan. Kegiatan 1. Ayo cari tahu perjalananmu. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi, saya menggunakan motor. Yang kedua, biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6.15 jam 6:15. Yang ketiga, saya tiba di gerbang sekolah pukul jam 6.30. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 15 menit. Kegiatan 2. Menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Adi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Ini ditanyakannya waktu. Jadi, rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan atau W sama dengan J dibagi K. W sama dengan 2 dibagi 1/3 sama dengan 2/1 dikali 3/1 sama dengan 6/1 atau 6 menit. Soal kedua, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda
sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Dipertanyakannya adalah jarak. Rumus jarak adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, atau J sama dengan K dikali W. J sama dengan 100 dikali 15 sama dengan 1500 meter. Soal ketiga, menentukan waktu berangkat atau membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Penjelasannya, paling lambat pukul 7 memerlukan waktu 25 menit. Misal dari rumah pukul 6 waktu Indonesia Barat, jadi waktu paling lambat sama dengan dikurangi waktu dari rumah. Pukul 7 dikurangi pukul 6 sama dengan 60 menit atau 1 jam, sama dengan 60 menit dikurangi 25 menit sama dengan 35 menit. Jadi pukul 7 dikurangi 35 menit sama dengan pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Tantangan seru atau bonus poinnya. Saya akan menjelaskan salah satu soal. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Di sini akan menjelaskan. Jadi orang yang paling cepat sampainya adalah Dayu karena waktu tempuhnya hanya 15 menit dan juga menggunakan transportasi yang lebih cepat. Sedangkan Edo waktu tempuhnya memerlukan 30 menit dengan berjalan kaki. Mungkin sekian review pada tantangan bulan Juli ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.